Adapun 3 orang dari umatku yang akan didahulukan masuk ke dalam surga sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama adalah fasyahid. Setiap orang yang dulu di dunia akhir hayatnya adalah syahid. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladzi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku, sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, 1, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut, syahid. Umat Nabi, orang Islam, nggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah coba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapunlah namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa, dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena taun, karena penyakit menular mewabah yang mematikan. Seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, fal ghariq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan nenggelamin diri, dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, bawahnya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak, ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya, dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan, mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam dan tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. Masya Allah. Kalau tahulah ibu-ibu keutamaan hamil, melahirkan dan menyusui, maka akan jadi salah satu seperti istri saya. Apa kata istri saya? Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Kata Rasulullah, wanita senantiasa dalam keadaan seperti orang yang berperang di jalan Allah selama ia masih dalam keadaan seperti itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Sama dengan seorang yang sedang fisabilillah. Allahu Akbar. Bapak tahu pahala seorang fisabilillah yang sedang jihad di jalan Allah? Kata Nabi, kalau ada orang yang pergi berjihad, kamu yang di rumah sholat dan jangan pernah putuskan sholatmu, jangan pernah berhenti sampai si mujahid itu selesai perang dan balik ke rumahnya, baru kamu boleh istirahat. Ada yang sanggup? Nggak ada, kata Abu Hurairah. Sejak si mujahid pergi kamu baca Quran, kamu tidak boleh berhenti baca Quran, baca terus sampai jihad selesai dan mujahid pulang balik ke rumahnya, baru kamu berhenti baca Quran. Mana ada yang sanggup diantara kami begitu ya Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, seorang mujahid itu adalah pahalanya paling tinggi, paling besar, nggak ada yang bisa nandingi. Seorang ibu yang hamil, melahirkan dan menyusui, sama pahalanya dengan orang yang beribadah nggak putus-putus, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah ibu, bu. Cuma ibu yang diberi oleh Allah rezeki ini. Rugi ibu yang minta segera disterilkan. Rugi ibu yang minta, Mas, anak kita cukup 2 ya. Rugi. Kenapa?